Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan saja menghantar kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Yesus bersabda bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti bahwa mendengar, belajar firman, membaca firman, itu satu yang sangat penting bagi pertumbuhan iman ataupun rohani kita. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Lukas pasal 20 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Secara khusus saya akan baca ayat 22 sampai 26, firman-Nya berkata demikian. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita kewajiban orang percaya. Apa sesungguhnya yang menjadi kewajiban kita sebagai umat, sebagai orang yang percaya? Pasti banyaklah kewajiban kita sebagai umat. Tapi dalam konteks nats pembacaan kita hari ini, kita belajar apa yang menjadi kewajiban kita. Yang pertama, kewajiban kita dalam ayat 25a, lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Hal yang pertama yang menjadi kewajiban orang percaya adalah kewajiban kepada pemerintah. Apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, berikanlah kepada kaisar. Jadi ada kewajiban kita dalam hubungan dengan kaisar ataupun dalam hubungan dengan pemerintah. Salah satu yang disinggung di sini yang menjadi kewajiban kita kepada pemerintah adalah membayar pajak. Ini yang menjadi pertanyaan para orang Farisi kepada Yesus, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Sebagai suatu jerat untuk menjerat Yesus. Tapi Yesus memberi jawaban dengan sangat bijak. Itu tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Kalau begitu ya berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Itu berarti bahwa kita sebagai umat, kita sadari bahwa kita punya kewajiban kepada pemerintah. Dan salah satu kewajiban kita adalah membayar pajak. Karena itu mari kita belajar jadi anak-anak Tuhan yang memberi contoh teladan dalam hal membayar pajak. Kita berusaha, kalau selama ini kita masih lalai, ya mari kita mulai perbaikinya. Sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada pemerintah secara khusus dalam hubungan dengan membayar pajak. Sudah barang tentu bukan hanya membayar pajak. Menjaga keamanan situasi kondisi lingkungan di mana kita berada, itu juga adalah bagian dari kewajiban kita kepada pemerintah. Yang kedua, apa kewajiban orang percaya? Yang kedua adalah dalam ayat 25 bagian B, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi kita punya kewajiban secara horizontal, yaitu kepada pemerintah, tapi juga kita punya kewajiban secara vertikal, yaitu ke atas, yaitu kewajiban kepada Tuhan. Apa kewajiban kita kepada Tuhan kalau kita pelajari dalam konteks ayat ini? Ya termasuk kita memberi perpuluhan, memberikan persembahan, memberikan pengucapan syukur. Itu bagian dari kewajiban kita kepada Tuhan. Dan karena ini merupakan suatu kewajiban, maka sebagai umat, sebagai orang percaya tidak bisa tidak.
Kita harus melaksanakannya, tidak bisa tidak. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus mewujudkan itu dalam hidup kita sehari-hari. Karena ini merupakan kewajiban kita kepada Tuhan. Jadi mari kita mengevaluasi diri kita, mendiagnosa diri kita. Ada enggak kewajiban kita kepada Tuhan yang selama ini belum kita laksanakan? Yang selama ini masih kita lalaikan? Kita belajar mendiagnosanya, kita belajar menginventarisirnya, dan bila kita sudah mendapati kelalaian kita dalam melaksanakan kewajiban kita kepada Tuhan, mari kita mulai mempelajarinya, kita mulai belajar untuk memperbaiki, sehingga ke depan kita sebagai umat, kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Tuhan itu dengan baik. Dan saya percaya, ketika kita melaksanakan kewajiban kita kepada Tuhan, pasti Tuhan menyediakan berkat bagi saudara dan saya. Pasti ada pertolongan Tuhan, pasti ada intervensi Tuhan bagi saudara dan saya ketika kita bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Tuhan. Jadi yang namanya suatu kewajiban, maka itu tidak bisa tidak. Namanya suatu kewajiban, maka itu suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar, yang tidak bisa dipertentangkan, diperbincangkan, ataupun dipercakapkan. Tapi sebaliknya menuntut kita untuk melaksanakan. Karena ini merupakan suatu kewajiban kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mempunyai firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami kembali akan kewajiban kami sebagai orang percaya. Secara horizontal kami punya kewajiban kepada pemerintah, yaitu secara khusus dalam membayar pajak. Tapi juga secara vertikal kami punya kewajiban kepada Tuhan dalam kami memberikan persembahan, memberikan pengucapan syukur, memberikan perpuluhan. Itu bagian dari kewajiban kami kepada Tuhan. Roh-Mu yang kudus, tanamkan dan meteraikan firman-Nya dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami supaya kami bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.